Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, memimpin rapat koordinasi penanganan pasca bencana Cianjur pada Jumat 6 Oktober di kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat. Penanganan pasca bencana magnitudo 5,6 yang melanda Cianjur pada 21 November 2022 lalu masih terus dilaksanakan oleh semua unsur dari pusat maupun daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama kementerian dan lembaga lain bahu-membahu membangun kembali permukiman warga yang terdampak gempa. Dalam rapat koordinasi penanganan pasca bencana Cianjur pekan lalu, Suharyanto mengimbau semua unsur agar mempercepat proses penanganan bencana, mengingat sudah lebih dari 9 bulan bencana terjadi. Suharyanto juga mengingatkan tim percepatan agar mendata ulang dan memprioritaskan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan berat. Hingga 30 September 2023, BNPB telah salurkan dana bantuan perbaikan rumah rusak tahap 1, 2, dan 3 kepada korban terdampak sebanyak lebih dari 60.000 kepala keluarga dengan total dana mencapai 2 triliun rupiah. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menghadiri rapat koordinasi khusus peningkatan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 pada Senin 9 Oktober 2023. Rapat yang digelar di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam paparannya, Suharyanto mengatakan bahwa BNPB bersama kementerian dan lembaga lain telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 271 kali. Operasi TMC ini telah dilakukan sejak bulan April 2023 di beberapa wilayah prioritas. Suharyanto turut menghimbau kepada pemangku kebijakan di daerah untuk tidak segan mengajukan kebutuhan terkait penanganan karhutla sesuai dengan kondisi di lapangan. Sementara itu, Mahfud MD meminta berbagai pihak untuk memonitor kejadian karhutla dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan patroli rutin bersama. Penegakan hukum yang tegas juga menjadi sorotan penting Menko Polhukam. Hal ini ditujukan kepada pemilik lahan, baik perorangan maupun korporasi yang lokasinya terjadi kebakaran, baik sengaja ataupun karena kelalaian. BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menerima kunjungan Wakil Menteri Kementerian Penanggulangan Bencana Republik Rakyat Tiongkok beserta rombongan delegasi pada Senin 9 Oktober 2023. Kepala Pusdiklat BNPB, Heriawan, menerima rombongan delegasi Kementerian Penanggulangan Bencana RRT yang dipimpin oleh Wakil Menteri Jun Ho Hao di Kompleks Indonesia Disaster Relief Training Ground, Sentul, Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan penguatan kapasitas kedua belah pihak. Heriawan menjelaskan bahwa Pusdiklat BNPB terbuka bagi semua lapisan masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Pusdiklat juga mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi peserta yang lulus pelatihan sesuai bidang yang ditekuni. Sementara itu, Wamen Jun Ho Hao menyatakan apresiasi kepada BNPB terkait tempat latihan yang memadai dan profesional. Dalam kesempatan yang sama, Wamen Hao mengundang BNPB sebagai bagian dari ASEAN untuk melakukan kunjungan dan berbagi pengalaman ke Kementerian Penanggulangan Bencana RRT sekaligus mengikuti seminar One Belt One Road di Nanjing, China. Kunjungan ini merupakan momen positif dalam membangun hubungan yang kuat antara Indonesia dan RRT. Harapannya, kerjasama ini dapat memberikan manfaat nyata dalam penanggulangan bencana di kedua negara. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menghadiri rapat koordinasi percepatan penanganan bencana kekeringan serta antisipasi bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Senin 9 Oktober
2023. Kejadian bencana di wilayah timur Pulau Jawa mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020 hingga 2022 sebesar 60%. Pada tahun ini, kejadian bencana di Provinsi Jawa Timur didominasi bencana hidrometeorologi, antara lain kasus kebakaran lahan dan hutan di Gunung Arjuno, Gunung Bromo, dan Gunung Lawu. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor BPSDM Jawa Timur, Suharyanto mengungkapkan kejadian karhutla Gunung Bromo agar menjadi catatan penting bagi semua pihak. Kerugian yang cukup besar disebabkan oleh kelalaian dan kekurangpahaman. Lebih lanjut, Suharyanto berpesan, penanganan bencana erupsi Semeru yang terjadi tahun lalu agar menjadi pembelajaran. Relokasi warga Lumajang yang terdampak erupsi berjalan dengan baik sehingga dapat menihilkan korban saat terjadi erupsi Semeru kedua di tempat yang sama. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB memberikan bantuan dukungan sumber daya darurat bencana kekeringan berupa dana siap pakai kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 1 miliar rupiah. Bantuan juga diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota terdampak kekeringan masing-masing sebesar 250 juta rupiah dan peralatan penanganan bencana kekeringan. BNPB melaksanakan kegiatan fokus group discussion dengan topik identifikasi prioritas daerah untuk strategi pooling fund bencana pada Rabu 11 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan salah satu side event dalam rangkaian acara peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebanyak 95 peserta mengikuti hadir secara fisik, sedangkan 100 lainnya hadir secara daring. Pada pembukaan diskusi Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Rianto menyampaikan, dana bersama atau pooling fund bencana merupakan dana yang berasal dari berbagai sumber untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana. Peran BNPB adalah melakukan penerimaan usulan, proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi sampai dengan pemberian rekomendasi ke Menteri Keuangan. Target utama dalam penyelenggaraan FGD adalah untuk mengidentifikasi kegiatan prioritas serta kendala dan permasalahan kegiatan di daerah. Masih dalam rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023, BNPB menyelenggarakan Seminar Nasional Reformulasi Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI yang diselenggarakan pada Rabu 11 Oktober 2023. Seminar tersebut digelar untuk menyampaikan hasil draft dari reformulasi IRBI kepada stakeholders dan para penerima manfaat IRBI. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk menjaring masukan terkait metode perhitungan dan penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia secara berkesinambungan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, IRBI merupakan dokumen penting yang telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai instansi selama 10 tahun terakhir. Secara garis besar, IRBI digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana sebagai instrumen untuk menentukan level pembangunan wilayah dan sebagai salah satu parameter penentuan alokator penganggaran pembangunan. IRBI memiliki peran penting dalam mempengaruhi investasi dan pengembangan wilayah, termasuk penghidupan masyarakat. Karenanya, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan reformulasi agar hasilnya dokumen IRBI dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Kegiatan Semnas Reformulasi IRBI dihadiri kurang lebih 300 peserta yang hadir secara langsung maupun daring. Terdiri dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, NGO, dan lembaga donor. BNPB mengadakan fokus group discussion perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan pada rangkaian kegiatan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan FGD ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim sesuai dengan rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 hingga 2045.
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Rianto, menghimbau pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program serta kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan dalam dokumen RPJMD. Senada dengan Agus, Supriyadi, perwakilan dari Bappenas menambahkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana perlu sinergi dan kolaborasi seluruh OPD dalam pelaksanaannya. BPBD dan Bapeda memiliki posisi strategis dalam mengawal isu kebencanaan masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Kegiatan FGD yang diselenggarakan secara daring dan luring ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta. Selain pemaparan narasumber, kegiatan FGD juga disertai dengan praktik pemanfaatan Inaris sebagai input penyusunan KRB dan RPB di daerah. BNPB bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan penanaman 7.000 bibit pohon mangrove di Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Kamis 12 Oktober 2023. Penghijauan di kawasan bibir pantai ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata lokal, sekaligus menjadi komitmen bangsa dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang kian dirasakan secara global. Giat penanaman bibit pohon mangrove ini menjadi satu dari beberapa rangkaian kegiatan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023. Giat ini diikuti oleh unsur pemerintah, dunia usaha, pegiat kebencanaan, akademisi, dan masyarakat sekitar. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi menghimbau agar pertumbuhan mangrove dapat dijaga sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mitigasi di kawasan pantai untuk mengurangi resiko bencana tsunami dan abrasi pantai. BNPB gelar kuliah umum bertajuk Penguatan Kemandirian Daerah Menuju Resiliensi Berkelanjutan di Auditorium Universitas Halu Oleo, Kendari pada Kamis 12 Oktober 2023. Lebih dari 500 unsur pentahelix bergabung pada kegiatan ini, baik dari unsur pemerintahan Forkopimda, akademisi, praktisi kebencanaan, media, dan relawan. Sekretaris Utama BNPB, Kustian, menyampaikan materi dengan judul Penguatan Peran Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana. Kustian menyampaikan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak. Perlu penguatan kemitraan dan sinergitas multi pihak atau pentahelix dalam penanggulangan bencana. Sementara itu, Bupati Konawe Utara, Ruksamin, membawakan materi dengan tema Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Daerah. Ruksamin juga menyampaikan dukungan yang positif terhadap program-program kebencanaan. Program kerja Kabupaten Konawe Utara, khususnya perencanaan pembangunan daerah, sudah terintegrasi dengan rencana penanggulangan bencana. Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan rapat koordinasi logistik dan peralatan di Kendari pada Kamis 12 Oktober 2023. Rakor ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dan dibuka oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lili Kurniawan. Melalui rakor ini, diharapkan terciptanya integrasi perencanaan dan rencana aksi bersama dalam pengelolaan logistik dan peralatan, terutama dalam sinergi sumber daya, baik yang ada di BNPB, BPBD, maupun stakeholder atau pentahelix. Rakor ini dihadiri oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati, Sekda Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta NGO. Pada rakor ini diberikan penghargaan kepada BPBD Provinsi Kabupaten dan Kota dalam bidang perencanaan, pengelolaan, logistik dan peralatan, serta bidang kemitraan dan distribusi logistik dan peralatan. Selain itu, diberikan juga penghargaan kepada BPBD yang sudah membentuk klaster logistik. Di akhir acara, panitia mengumumkan pemenang lomba Yel-Yel Lokpal kepada 15 peserta terfavorit dan 3 peserta terbaik. Masih dalam semarak kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023,
BNPB gelar simulasi evakuasi mandiri bencana tsunami bertajuk Run for Your Life di Kota Kendari pada Jumat 13 Oktober 2023. Run for Your Life digagas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, serta membangun budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana tsunami. Peserta Run for Your Life hadir dari berbagai kalangan, berusia di atas 18 tahun, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat Kota Kendari. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto pun turut menjadi peserta dalam lomba lari sejauh 5 km ini. Dari pelataran Masjid Al-Alam Kota Kendari, ratusan pasang kaki mengambil posisi start dan bersiap berlari sejauh 5 km menuju titik finish di halaman Balai Kota Kendari. Pelataran Masjid Al-Alam dipilih sebagai titik awal pacu, mengingat lokasi itu memang menjadi arena olahraga kebanggaan masyarakat setempat, sekaligus sebagai salah satu ikon wisata religi Kota Kendari. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Gahara mohon undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.